Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seseorang tidak akan pernah bisa meningkatkan keimanan, tidak akan pernah bisa meningkatkan ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bermajelis ilmu. Ya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, dan aspek-aspek dalam kehidupannya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai artinya ya kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah tapi Allah enggak cinta sama kita. Ya, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah tapi Allah enggak cinta sama kita. Tapi berusahalah menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Maka sudah pasti orang itu adalah orang yang pula mencintai Allah. Ya, dari ayat yang tadi disampaikan. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, laisa sya'nu an tuhib. Bukan perkara pentingnya engkau mencintai Allah, tetapi apa? Walakinna sya'na an tuhab. Akan tetapi perkara pentingnya engkau dicintai Allah. Ya, itu perkara apa? Pentingnya. Dan banyak artinya apa? Di Indonesia ini orang-orang yang cinta kepada Allah, namun Allah belum tentu cinta kepadanya. Contoh gimana? Kita katakan, ya, ada orang yang mengerjakan apa? Salat 21 rakaat dengan waktu 10 menit. Hah? Itu benar gak itu? Apa? Hah? 21 menit dalam 21 rakaat dalam 10 menit. Kira-kira benar gak ini? Bisa gak ini? Hah? Bisa ini. Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Karena apa? Tidak akan terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu apa?
Ninah, yang dimana kedudukannya sama seperti surat Al-Fatihah, yaitu rukun di dalam sholat. Jikalau itu hilang, maka hilang pula sholat tersebut. Ya, hilang pula sholat tersebut. Nah, kita katakan orang yang mengerjakan 21 rakaat dalam 10 menit tersebut, kira-kira cinta nggak kepada Allah? Cinta nggak mereka kepada Allah? Cinta mereka. Kalau nggak mungkin mereka nggak ngerjainnya. Ya. Tapi masalahnya apa? Allah nggak cinta kepada mereka. Dan bahkan apa? Ini pula yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang apa? Tentang sholatnya orang-orang di akhir zaman. Yaitu orang-orang yang sholatnya seperti ayam yang mematuk matuk. Ya. Nah, sekali lagi kita katakan apa? Jadilah kita orang yang apa? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pastinya dia adalah orang yang mencintai Allah pula. Seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas bagaimana pertempuran atau peperangan yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana pada waktu itu ada salah seorang sahabat ya, yang bernama siapa? Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang menjadi benteng, yang menjadi perisai, pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Serbuan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya. Dia menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang telah Rasulullah SAW kabarkan, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Thalhah bin Ubaidillah. Barang siapa yang pengen melihat kepada seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi ini, maka lihatlah kepada Thalhah bin Ubaidillah. Ya, sekali lagi kita katakan, dia menjadikan tubuhnya pada kita apa? Sebagai perisai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada waktu itu apa? Untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai terkena 35 atau 30 sabetan pedang. Pak, jari jemarinya putus. Ya. Sampai kemudian apa? Jari tangannya pun lumpuh pada waktu itu. Ya. Untuk apa? Melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu itu apa? Dia menjadikan tubuhnya sebagai apa? Batu loncatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Naik sebuah gunung yang besar. Badannya, Pak. Ya. Badannya sudah terluka-luka tersebut apa? Dijadikan apa tadi? Tumpangan. Ya, agar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa naik apa? Ke batu yang besar, menyelamatkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sudah naik ke batu tersebut, orang-orang kafir Quraisy kira-kira nyerang siapa, Pak? Nyerang Thalhahnya tentunya. Ditusuk-tusuk oleh mereka. Ya. Itu apa? Yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wahai Thalhah, engkau adalah orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Pak, kita katakan orang yang seperti ini adalah apa? Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Sehingga Allah dan Rasulnya pun memberikan jaminan surga kepada Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan ketika Thalhah bin Ubaidillah masih hidup pun sudah diberikan gelar sebagai seorang yang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Nah, ya. Ini yang dilakukan oleh siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga akhirnya apa? Abu Bakar pun mengatakan, kalau aku teringat pada perang Uhud, maka aku teringat bahwasanya perang Uhud itu seluruhnya milik Thalhah bin
Ubaidillah. Nah, ini kita katakan peperangan yang terjadi apa? Di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mulailah para sahabat yang lainnya pun berdatangan apa? Untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang langsung Abu Bakar. Datang kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kita sudah menceritakan pada pertemuan yang lalu bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pada kita apa? Mencabut besi dari pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan giginya, Pak, bukan dengan tangannya. Karena apa? Saking hormatnya Abu Ubaidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau meletakkan tangan ini di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Dengan giginya, Pak. Ya, dengan giginya ditarik perlahan-perlahan, lalu kemudian apa? Omponglah gigi Abu Ubaidah bin Jarrah, sehingga Abu Bakar pun mengatakan tidak ada ompong yang paling indah kecuali ompong ini. Ya. Itu sekali lagi, Pak. Ini adalah apa? Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun juga apa? Cinta kepadanya. Nah, ini mereka. Lalu kemudian apa? Datanglah para sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita jelaskan pada kita apa? Para sahabat pada kita apa, Pak? Terpisah-pisah mereka. Ya, terpisah-pisah. Karena apa? Karena serangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid pada itu. Dari sisi belakang. Terpecah apa? Pecah-pecah kaum muslimin. Ya. Tapi kemudian apa tadi? Mulailah mereka berdatangan lagi apa? Untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu apa? Datang beberapa sahabat. Ya, di antara siapa? Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah pada waktu itu. Dan para sahabat yang lainnya. Dan masing-masing mereka pun juga apa? Punya kisah-kisah yang mencengangkan, menakjubkan pada perang Uhud tersebut demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah. Ya, seperti apa yang dilakukan Abu Thalhah. Tadi Thalhah bin Ubaidillah. Ini Abu Thalhah, tapi bukan bapaknya Thalhah bin Ubaidillah ya. Nah, ini beda. Ya, tapi Abu Thalhah al-Ansari. Nah, Abu Thalhah pada kita apa? Adalah seorang pemanah yang hebat, pemanah yang lihai. Pada kita apa? Dia menjadikan dirinya setelah Thalhah bin Ubaidillah tentunya pada kita apa? Dalam keadaan pingsan. Karena apa? 39 tebasan ada pada tubuhnya. Jari jemari terputus, kan gitu. Pingsan. Dan Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Bakar, kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, selamatkan saudara kalian, selamatkan saudara kalian ini. Maka kemudian apa? Yang menjadi tameng selanjutnya siapa tadi? Abu Thalhah. Ya, lalu kemudian apa? Dia yang memanah musuh, dipanah pada itu. Dan melindungi Rasulullah SAW dengan perisai kulitnya. Dan ketika Rasulullah SAW mengawasi musuh-musuhnya, pada waktu itu Abu Thalhah pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Ya, jangan engkau mengawasi musuh-musuh ya Rasulullah. Ya, karena aku khawatir apa? Mereka akan melukaimu. Ya, biarkan leherku yang terkena anak panah mereka, asalkan bukan lehermu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuh, Pak. Ya. Ini hebatnya para sahabat. Ya. Hebatnya para sahabat yang dimana apa? Ya, dia lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan dirinya sendiri. Sehingga karena apa? Dikarenakan hal tersebut, dia pun merasakan manisnya keimanan. Pak, manisnya kelezatan. Ya, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan seperti itu, kira-kira masih enggak Pak kepikir seseorang biasa apa? Pengen melindungi orang lain sementara dia lagi apa? Lagi digempur oleh musuh. Ya? Enggak.
Tapi sekali lagi, karena apa? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya semakin apa? Membuat manisnya keimanan pada dirinya. Semakin banyak menyenangkan, senang. Itu tadi siapa? Abu Talhah Al-Ansari. Lalu kemudian ada lagi siapa? Datang lagi Abu Dujanah. Ya, yang membuat jadi apa? Benteng dan perisai Rasulullah SAW. Mereka membuat apa? Menjadikan tubuh mereka sebagai apa? Benteng dan perisai Rasulullah SAW. Ya, ketika Abu Dujanah datang dan melindungi Rasulullah SAW, Abu Dujanah bahkan terpanah pada itu. Terkena apa? Terkena panah. Tapi pada waktu itu ketika Abu Dujanah terkena panah, dia nggak bergeser sedikit pun dari tempatnya, Pak. Agar apa? Demi melindungi Rasulullah SAW. Pak, sudah terkena panah. Ya, kita baru terkena kritikan aja, ya, dalam membela apa? Dalam membela sunnah ini, dalam membela agama ini aja udah kendor. Ya, udah kendor. Tapi lihat bagaimana Masya Allah para sahabat. Ya, benar-benar tersakiti. Ya, panah tersebut tembus ke tubuhnya, tapi apa? Tidak bergerak sedikit pun. Demi apa? Melindungi Rasulullah SAW dan demi melindungi agama ini. Datang lagi tuh, ya, Abu Dujanah. Lalu kemudian apa? Datang lagi Hatib bin Abi Balta'ah pada itu. Di mana Hatib bin Abi Balta'ah pada itu apa? Ketika dia mengetahui bahwasanya ada seseorang yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Berarti kakaknya siapa nih? Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ya. Dan pada waktu itu apa? Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu bersama dengan Talha bin Ubaidillah melindungi Rasulullah SAW. Nih Hatib bin Abi Balta'ah ini, ketika dia mengetahui bahwasanya siapa? Utbah bin Abi Waqqas adalah orang yang telah mematahkan gigi seri Rasulullah SAW, maka dikejar habis-habisan oleh siapa? Oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini. Ya, dikejar. Lalu kemudian apa? Ditebas tuh, dia dihantam oleh siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu kemudian apa? Dipenggal kepalanya oleh Hatib. Dan sebelumnya Pak, ya, Utbah bin Abi Waqqas ini sudah dikejar oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas itu udah benar-benar apa? Kepengin untuk membunuh siapa? Saudaranya sendiri. Ya, membunuh siapa? Kakaknya sendiri bahasa sore itu. Ya. Tapi pada waktu itu apa? Utbah bin Abi Waqqas pun sempat melarikan diri dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi apa? Dibunuh oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Lihat Pak. Ya. Kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada siapa? Kepada saudaranya sendiri, Dan itulah loyalitas, ya, kaum muslimin yang sebenarnya diarahkan kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Ini enggak sekarang. Lihat bagaimana orang-orang muslim apa? Lebih berloyalitas kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Kan gitu. Kepada orang-orang fasik. Yang penting punya uang. Yang penting punya harta, duit. Seperti itu. Ya. Nah, inilah yang menjadikan apa? Kaum muslimin sekarang ini benar-benar hancur moralnya. Ya. Lihat bagaimana tuh. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang para sahabat. Ya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 21. Ya, atau 22, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Ya Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Di mana mereka berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ya Muhammad, kata Allah, engkau tidak akan mungkin mendapatkan suatu kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu kemudian apa? Tiba-tiba mereka berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak. Ya, enggak bakal dapat. Walau kanu aba'uhum, walaupun orang-orang kafir tersebut atau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut adalah siapa? Ayah-ayah mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au asyiratahum, ataupun kaum kerabat mereka. Enggak mungkin mereka mau berloyalitas kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu dari keluarganya. Dan Allah katakan untuk mereka, ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan dalam hati mereka keimanan. Ya, wa ayyadahum biruhim minhu. Lalu kenapa? Allah kuatkan nih dalam hati mereka dengan apa? Dengan Al-Quran Al-Karim, dengan agamanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya penuh apa? Dengan sungai-sungai yang begitu indah. Mereka selama-lamanya di dalamnya dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di mana Allah ridha kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun ridha terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah katakan, ulaika hizbullah. Dan mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwasanya golongan Allah lah orang-orang yang akan beruntung. Tuh, Pak. Nah, sekali lagi coba kita perhatikan pada kaum muslimin sekarang ini. Ya, loyalitas kepada siapa? Tadi orang kafir. Ya, pada orang kafir. Kepada orang siapa? Orang fasik. Ya, dan tunduk di bawah omongan-omongan mereka. Tunduk di bawah perintah-perintah mereka. Tidak ada sekarang kita dapatkan. Sulit sekali kita dapatkan ada kaum muslimin yang benar-benar berloyalitas terhadap apa? Terhadap Islam dan kaum muslimin. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ingat, mereka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai siapa? Ghuraba. Ya, orang-orang yang terasingkan. Saking sedikitnya, Pak, ya. Ya, saking sedikitnya jumlah orang-orang yang loyalitas terhadap Islam dan kaum muslimin itu. Ya, orang-orang yang benar-benar loyalitas terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebut mereka sebagai siapa? Ghuraba, orang-orang yang terasingkan. Nah, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada mereka, insyaallah. Nah, itu satu. Datang lagi siapa? Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Ya, Qatadah pada waktu itu menceritakan sendiri pada waktu itu, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memanah-manah musuh pada waktu itu. Ya, lalu kemudian apa? Ternyata anak panahnya tadi apa? Terpecah menjadi dua. Dan Qatadah yang pada waktu itu sedang dalam keadaan luka-luka, Pak. Bahkan apa? Bola matanya, Pak. Bola matanya keluar tuh. Keluar sampai menggantung di pipinya, Pak. Allahu Akbar. Ya. Bola matanya keluar sampai menggantung di pipinya, dan itu masih sempat ngambil anak panah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil sama dia, diberikan lagi kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa setelah itu? Rasulullah ambil tuh
Hah? Apa tadi? Mata itu, kemudian Rasulullah masukkan kembali, jadilah akhirnya apa? Mata yang begitu indah, mata yang begitu tajam, dan seketika dengan mukjizatnya pada kita apa? Sembuh kembali. Mencintai, ya. Itu kalau kita gimana tuh Pak? Hah? Mata udah sampai keluar kayak gitu, masih gak kepikir tuh mengambil anak panah itu Pak? Yang terjadi apa? Kabur tuh kemana-mana tuh. Tapi ini masih dia pada kita Pak, ya, mengambil anak panah Rasulullah SAW dan memberikan langsung kepada Rasulullah kembali. Setelah itu apa? Jadi lagi dia bentengnya Rasulullah SAW, perisai Rasulullah SAW. Agar apa? Agar Rasulullah terselamatkan tuh dari panah-panahnya orang-orang kafir Quraisy. Itu siapa tadi? Siapa Pak? Pak siapa Pak? Nah lupa namanya. Masya Allah. Siapa namanya? Qatadah. Kalau susah depannya aja kalau gitu Pak. Ya. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Ya. Datang lagi kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf pada kita Pak. Di mana Abdurrahman bin Auf pada itu dalam perang Uhud itu sudah kesabet sampai 25 sabetan Pak. Ya, sudah kesabet itu tubuhnya sampai 25 sabetan, dan kebanyakan di mana? Di kakinya, sehingga pada waktu itu ya dia datang ke arah Rasulullah SAW dalam keadaan terpincang pincang. Tapi sudah dalam keadaan tersebut dia masih apa? Menjadi benteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi Pak, ya, ingat 25 tebasan tuh Pak pedang, ya Pak, bukan 25 pukulan rotan, bukan Pak, ya, tebasan Pak, tebasan pedang. Masih yang terpikirnya apa? Apa tadi Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kira-kira kalau kayak gitu Pak, apa yang kira-kira yang menggerakkan mereka tuh kayak gitu Pak? Pak? Yang bisa menggerakkan mereka untuk menjaga Rasulullah SAW itu apa kira-kira Pak? Keimanan kan gitu ya? Menjadikan orang yang lemah jadi kuat gitu loh Pak. Ya? Kan itu. Dan ini memang sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatul iman, maka pada waktu itu dia pun akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketakwaan, lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi apa yang mereka lakukan itu mereka benar-benar merasa lezat tuh Pak. Walaupun badan mereka udah hancur-hancuran tuh. Nah, apa yang pertama? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan istrinya, dibandingkan apa? Hartanya, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Sehingga hal yang begitu berat jadi terasa begitu enteng bagi mereka. Tapi kita Pak, lihat bagaimana kita Pak, ya, untuk baca Quran aja nggak kebaca-baca. Ya Pak? Benar ya Pak? Untuk zikir petang aja baru cuma niat, gak kerjain. Ya? Kenapa Pak? Tuh kurangnya iman tersebut. Sehingga untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir itu terasa gak lezat. Terasa nggak nikmat. Enaknya apa? Baca WhatsApp. Gitu. Baca WhatsApp bisa berjam-jam. Baca Facebook bisa berjam-jam. Kan gitu. Tapi baca Quran baru 2 ayat udah tutup lagi tuh.
Ya apa? Itu tutup. Dan merasa apa? Orang yang paling suci sedunia. Sudah itu. Repot nih kayak gini, Pak. Ya, sekali lagi karena apa, Pak? Ya, tidak merasakan manisnya keimanan tersebut. Karena apa? Allah dan Rasulnya itu tidak ada dalam hatinya. Kebanyakan apa? Harta, dunia. Kira-kira apa? Al-Quran tinggalkan, zikir ditinggalkan, semua ditinggalkan. Ketika mau ngerjain, semuanya terasa berat. Ya, itu tadi siapa tadi, Pak? Abdurrahman bin Auf. Datang lagi Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Malik bin Sinan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di wajahnya apa? Bercucuran dengan darah. Segera tuh Malik bin Sinan apa? Langsung kemudian menjilati dan menghisap darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di pipi dan kepalanya. Dihisap, Pak. Ya. Tapi jangan yang lain, Pak, ya. Ini cukup Rasulullah aja. Apa namanya? Hal yang istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dengar riwayat-riwayat yang ada, ya. Ada orang-orang yang apa? Yang kemudian meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian apa? Enggak pernah sakit lagi tubuhnya. Dan bahkan Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya apa? Setelah itu apa? Tubuhnya tidak disentuh oleh neraka jahanam. Tapi itu Rasulullah. Bukan orang-orang yang ngaku keturunan Rasulullah. Ya, Pak, ya. Ingat, Pak, itu Rasulullah. Ya. Ingat, itu Rasulullah, bukan orang-orang yang apa? Nah, seperti itu. Jadi bedakan, Pak. Jadi bedakan. Nah, pada waktu apa? Dihisap tuh darahnya oleh siapa? Malik bin Sinan. Sampai apa? Sampai benar-benar bersih pada waktu itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Semburkan, buang tuh darah itu. Kata Malik bin Sinan, demi Allah ya Rasulullah, enggak, saya tidak akan mau membuang lama-lamanya. Akhirnya apa? Ditelan tuh oleh siapa? Malik bin Sinan. Lalu kenapa? Dia mengarah ke arah musuh lagi, kemudian bertempur tuh lawan orang-orang kafir lagi. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Mengatakan pada para sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni surga, maka lihatlah kepada orang itu. Maka benar, Pak, pada gitu, Pak. Ya, ketika dia bertarung melawan orang-orang kafir, akhirnya apa? Dia gugur dalam perang Uhud tersebut sebagai seorang syahid. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW menjadi sebuah kenyataan. Baru aja Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada penghuni surga, maka lihatlah kepada orang itu, dan gugur langsung dia di perang Uhud tersebut. Tapi ingat ya, tadi itu khusus untuk Rasul. Jadi jangan sampai akhirnya Pak, antum apa? Ngisep darah orang lain yang ada apa? Penyakit semua ada ya. Ya, penyakit semua. Jangan. Masya Allah. Itu tadi siapa? Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ada siapa lagi? Datang lagi Mus'ab bin Umair. Di mana Mus'ab bin Umair ini adalah apa? Seorang pemegang panji kaum muslimin pada waktu itu. Ya, yang megang benderanya. Artinya ini orang benar-benar komandannya, bahasanya gitu, seperti itu ya. Termasuk pimpinan para sahabat. Karena Pak, orang yang megang panji itu biasanya Pak adalah orang-orang yang apa tadi? Yang langsung dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau panji itu lepas atau jatuh, kelar. Artinya tandanya pada itu apa? Ya, kelar pula Pak pasukan tersebut. Atau kalah juga Pak pasukan tersebut. Nah, Mus'ab bin Umair pada waktu itu, ya, datang langsung Pak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari serangan Ibnu Qama'ah beserta siapa? Beserta orang-orang kafir Quraisy lainnya, Pak. Pada waktu itu apa? Sekali lagi, ya, Mus'ab bin Umair menjadi apa? Tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serbuan siapa tadi? Ibnu Qama'ah. Lalu kemudian apa? Ibnu Qama'ah dan orang-orang kafir yang lain pun tadi apa? Akhirnya memutuskan apa?
apa namanya, menebas tangan Mus'ab bin Umair yang sebelah kanannya putus, Pak. Sehingga akhirnya apa? Panjinya dipegang oleh apa? Tangan kirinya. Ditebas lagi, Pak, oleh siapa? Ibnu Qama'ah. Putus tangan kirinya. Lalu kemudian apa? Dipegang tuh, didekap tuh, panjinya. Oleh apa? Dada dan lehernya. Dan seperti itu, Pak. Putus dua-duanya, Pak. Tapi nggak dilepasin juga oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Tetap didekap oleh leher dan dadanya. Akhirnya apa? Dibunuh lagi oleh Ibnu Qama'ah, ditebas lagi. Sehingga akhirnya pada waktu itu apa? Mus'ab bin Umair pun wafat pada waktu itu, Pak. Lihat dahsyatnya apa? Kaum muslimin. Itu mungkin sekali lagi kita katakan, Pak, baru tebasan pertama kan gitu ya. Kalau kita ya, baru tebasan pertama udah kelar itu, Pak, kita, Pak. Suri itu. Tebasan yang mutusin tangan kanan pertama itu udah kelar. Tapi ini enggak. Kanan, kiri, sampai akhir Pak didekap oleh leher dan dadanya. Tetap dia tidak menjatuhkan panji kaum muslimin. Masya Allah. Ini jam berapa ini? Berapa menit lagi? 3 menit lah. 3 menit lagi. Dan kita tahu, Masya Allah, ya, Mus'ab bin Umair, ya, ketika wafatnya itu bahkan pakaiannya tidak bisa menutupi jenazahnya. Kan kita tahu, ya. Ini padahal dulunya, Pak, waktu masih jadi orang kafir. Ini orang Mus'ab bin Umair adalah orang yang kalau dari jarak jauh saja sudah tercium bau wanginya, Pak. Ya, saking kalau bahasanya kita itu apa sekarang tuh? Hah? Iya, atau bahasanya apa? Ini banget lah gitu ya. Laki-laki banget lah gitu sore itu. Ya kan gitu. Kayak maskulin. Nah, Masya Allah ya. Maskulin sore itu. Laki banget dan sebagainya. Tapi kemudian ketika masuk ke dalam agama Islam, Pak, bahkan ketika wafat, ya, ini pakaiannya ditarik ke atas kepala, kakinya kelihatan. Tutupin ke arah kakinya, kepala yang kelihatan. Seperti itu. Ya, saking Dia tinggalkan dunia pada itu dan lebih memilih agama Islam. Seluruh hartanya diambil oleh keluarganya yang masih kafir. Wah, Masya Allah. Ya, dan dia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Itu azan. Berapa menit lagi? Udah ada azan ya, qadarullah ya, Masya Allah. Tapi mungkin sampai sini saja ya, kita katakan. Inilah lihat, Pak, ya, bagaimana keberanian atau kedahsyatannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas karena cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mungkin tubuh mereka yang biasa-biasa saja, tubuh mereka yang lemah seperti lemahnya tubuh kita menjadi seperti menjadi tubuh yang begitu kuatnya. Ya, menjadi tubuh yang begitu kuatnya karena sekali lagi karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi kuatnya badan bukan karena dia nge-gym, ya, bukan karena dia olahraga, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang Allah tanamkan dalam hati kita keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.